sebenarnya telah menyarankan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran ibu dan bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Di sekolah yang kutunggu, tiada yang datang. Dik, lu gak malu ya di TV nasional? Jujur gue lebih deg-degan memerankan adegan tadi daripada harus tanya jawab sama narasumber. Tahu gak itu lagu siapa? Gak, Kus Plus. Tahun? Gak tahu. Tua pokoknya, 1960-an, Iya. 70-an lah. Tahun Riko gitu. Terima kasih loh. Wajah? Gue, oke, adil. Tapi kenapa Dika nyanyi lagu itu? Kan ini lagi rame banget, gitu kan Dik? Ada orang tua yang was-was karena anaknya mesti sekolah tatap muka, belajar tatap muka. Tapi juga ada yang setuju karena di rumah juga gimana ya belajarnya? Iya, karena kasihan juga sih. Kayak gue punya tuh adanya temen ya. Dia harus belajar. Cerita adiknya temen. Di sini keponakan, belum punya ponakan saya gitu kan. Jadi harus kuliah online terus, itu kasihan juga sih. Karena kan nggak ketemu teman-temannya, jadi nggak bersosialisasi. Oke lah, kita kan kurang kompeten ya kalau bahas berdua. Siapa dong narasumber kita lebih kompeten. Ada anggota Komisi 10 DPR, Putra Nababan. Bang Putra, terima kasih meluangkan waktu. Bang. Malam, apa kabar? Mbak Marta Weda, Kompasioner. Mbak Marta, sehat? Halo, sehat. Terima kasih. Dan Pak Jasra Putra, KPAI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bang Putra dulu. Bang Putra kan ada di rapat Komisi 10 sama Mendikbudristek. Bang Putra juga ke sekolah-sekolah melihat langsung. Jadi sebetulnya kondisi kita tuh seperti apa sih, Bang? Kalau waktu rapat itu berapa banyak yang setuju, berapa banyak yang enggak, dan gimana akhirnya? Ini kan bukan proses sekali rapat langsung diputuskan. Ini kan proses sejak bulan Desember loh rapatnya, di mana kita menyepakati adanya SKB 4 Menteri. Dan SKB 4 Menteri itu kan mengumumkan, itu ada Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan kalau nggak salah Menteri Dalam Negeri, yang memberikan kewenangan kepada daerah-daerah, kota madya, kabupaten, provinsi, untuk memberikan membuka sekolah jika kondisinya memungkinkan. Nah, ini kan sudah berlangsung, ini kan sudah disosialisasikan sejak bulan Desember lalu, sejak bulan Januari 2021. Nah, ditambah lagi beberapa waktu terakhir ini dan sampai beberapa waktu ke depan akan dilakukan vaksin terhadap guru-guru. Nah, ini kan berarti kan lebih mantap lagi. Nah, jadi artinya ini adalah satu proses sosialisasi dan persiapan yang sudah berlangsung panjang. Dan kita di Komisi 10 tentunya saya mendukung rencana pembelajaran tatap muka. Tentunya dengan syarat-syarat protokol kesehatan, karena ini isunya masih isu kesehatan, tentunya kesehatan harus dikedepankan. Tapi siap, jadi kita tidak bisa mengukur rata atau menggebiah-uyah. Tergantung, kita mau tanya daerah mana, jangan hanya daerah Jakarta Barat atau Palmerah, tempat Kompas gitu ya. Kita harus lihat Indonesia ini cukup luas. Kemarin saya pulang kampung ke Tapanuli Utara, ponakan-ponakan saya sudah tatap muka sejak bulan Februari, karena daerah di sana itu daerahnya daerah oranye, bukan daerah merah. Ini tergantung kita mau bicara Indonesia yang bagian mana nih. Ya, kita jangan hanya selalu menyuarakan Jakarta mewakili seluruh Indonesia, tidak. Dan kita tidak boleh egois mengatakan bahwa Jakarta belum siap, daerah lain juga tidak boleh. Ya kan? Jadi misalnya Jakarta Timur dapil saya tidak siap, terus seluruh Indonesia tidak siap. Mau Mere gimana? Papua gimana? Manado gimana? Bali gimana? Ya kan, Kalimantan bagaimana? Nah, kita bicara untuk skupnya apa nih?
skupnya kecamatan atau skupnya Indonesia. Kita ngomongnya harus jelas dan harus adil. Dan tadi ada situasi-situasi tertentu ya. Iya dong, makanya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kan tidak bisa menentukan tutup atau sekolah dari Senayan, kan nggak bisa. Masa buka tutup sekolah di Lok Sumawe ditentukan dari Senayan, kan nggak mungkin. Iya sih. Buka tutup sekolah yang ada di Betul. Yang ada di Pematang Siantar ditentukan oleh Kotamadya Pematang Siantar. Iya. Nah, tentunya mereka yang paling tahu siapa yang sudah divaksin, terus rate-nya dari penyebaran COVID seperti apa dan lain sebagainya. Oke, gitu. Pak Jasra gimana Pak? Kalau dari KPAI? Iya, kalau kita kan berbasis pengawasan gitu ya Mas ya. Dan kita mulai dari 2020 itu sudah melakukan pengawasan terkait katakanlah uji coba pembelajaran tatap muka. Nah di 2020 itu 16% yang siap dari 9 provinsi yang kita lakukan datang langsung baik dari KPAI maupun Komisi Pelindungan Anak Daerah. Dan ada kemajuan di tahun 2021 dari Januari sampai Juni dari 7 provinsi yang kita lakukan datang langsung baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Itu ada kemajuan hampir 80% sebetulnya sekolah kita itu sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, maka dari pengawasan kita itu 7 provinsi itu kan ada Kepri, Jawa itu hampir semuanya, kemudian ditambah Kalimantan Barat ya karena kita keterbatasan sumber daya. Maka ada 14 rekomendasi sebetulnya yang kita sampaikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah terkait pembelajaran tatap muka di bulan Juli 2021. Bentar, kalau 14 kan kebanyakan. Yang paling penting apa? Ya, poinnya adalah tentu di dalam pelindungan anak itu kan hak sehat itu kan menjadi isu penting ya dalam situasi. Nah, saya setuju dengan Bang Putra. Tentu semua sekolah karena kita ukur itu SOP-nya. Salah satu SOP yang pertama itu adalah soal SOP kesehatan. Misalnya bagaimana anak datang dan pulang. Bagaimana SOP pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana SOP jika misalnya ada kasus gitu ya. Apakah sudah ada kerjasama dengan Satgas COVID ya baik kecamatan ataupun di kabupaten kota dan termasuk juga dinas perhubungan gitu ya. Nah ini kita ukur itu. Nah, dan saya kira dengan waktu tersisa ini jika pemerintah kebijakannya adalah 25% buka sekolah dengan 2 jam per hari dan 2 kali seminggu. Nah saya kira dengan waktu tersisa ini kan bisa disosialisasikan secara terus-menerus agar sekolah betul-betul siap dalam pembelajaran tatap muka, terutama yang 5 siap tadi. Pemdanya siap, orang tuanya siap, gurunya siap, siswanya siap, kemudian tentu izin orang tua gitu terkait PTM. Ini ada orang tua di sini, Mbak Marta. Iya, ada Mbak Marta di sini. Mbak Marta tadi senyum-senyum mulu. Senyum-senyum mulu, tapi nggak ngangguk senyumnya. Sedang mempertimbangkan nih. Nah, Mbak Marta gimana? Setuju atau nggak setuju nih kalau ada pertemuan tatap muka di sekolah? Ya, kalau saya sih masuk tim yang tidak setuju ya. Masuk tim yang tidak setuju. Sebenarnya tapi saya bukan menentang keras, menentang keras keputusan pemerintah, enggak juga. Jadi melihat situasi kondisi aja. Selama tadi dibilang 5S ya, siap semuanya, enggak masalah kalau misalnya digelar pembelajaran tatap muka. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu yang masih positivity rate COVID-nya masih tinggi, terus terang sebagai orang tua pasti khawatir kalau untuk mengantar anak. Mbak Marta, sorry saya potong. Umur anaknya berapa, sorry? Kelas 6 SD ini mau masuk SMP. Nah, apa yang dikhawatirkan kalau belajar tatap muka? Ya, yang dikhawatirkan pertama kan kondisi situasi pandemi kan belum stabil banget ya. Jadi apalagi di minggu-minggu ini jumlah yang tertular COVID semakin tinggi, semakin naik. Yang kita khawatirkan berarti nanti di luar rumah itu kita tidak jamin bahwa anak kita akan terhindar dari virus corona, begitu loh. Dan nanti di sekolahnya takutnya walaupun misalnya secara teknis sudah diatur sedemikian rupa, rapi, tapi takutnya nanti begitu anak-anak di sana sekalipun sudah diedukasi di rumah, takutnya nanti di sekolah malah lupa, apalagi kalau sudah ketemu teman-teman. Seperti itu pertimbangannya. Jadi nggak kesulitan Mbak Marta selama ini anak kan belajar di rumah, biasanya kan orang tua jadi guru juga, nggak kesulitan emang ngajarin? Nah itu mungkin itu keuntungan saya, mungkin karena saya cuma punya anak 1, jadi waktu saya berlimpah dan saya hanya ibu rumah tangga, jadi sebisa mungkin saya bisa mendampingi anak saya.
Seperti itu. Kalau emak gue anaknya 4, cowok semua dapat juga. Oke, Bang Putra, yang kayak Mbak Marta ini kan sebetulnya banyak, tapi ada juga yang setuju. Ada yang khawatir anaknya yang nanti maskernya lepas dan lain-lain. Dan ke sekolah itu kan bukan cuma aspek di sekolahnya, tapi transportasinya, dia jajannya dan lain-lain. Menjawab itu Bang Putra gimana? Ya tentunya kan masing-masing sekolah itu sudah harus mensosialisasikan kepada orang tua murid dan kepada para muridnya ya. Contohnya saya juga orang tua dan saya punya 2 anak, kelas 10 sama kelas 7. Dan kita berempat punya pendapat yang berbeda-beda. Anak saya yang kelas 10 tidak mau sama sekali, anak saya yang kelas 7 mau kalau 2 kali dalam seminggu, istri saya mau kalau ada simulasinya jelas dan protokolnya jelas, kalau saya sebagai mitra pemerintah tentunya mendukung penuh gitu ya. Jadi ada 4 orang di rumah saya yang punya pendapat yang berbeda, sah-sah saja gitu. Tapi yang penting bagaimana sekolah betul-betul menjalankan protokolnya. Seperti contoh di Jakarta Timur, saya sudah mendatangi sekolah-sekolah yang melakukan uji coba. Salah satu yang penting adalah anak itu tidak boleh masuk sekolah kalau tidak membawa surat izin dari orang tuanya. Tanpa surat izin dari orang tuanya tidak mungkin mereka bisa masuk ke sekolah. Setelah itu ada sekolah juga yang mewajibkan anak untuk ganti baju. Jadi baju yang dipakai di jalanan sama baju yang digunakan di dalam kelas itu berbeda. Nah itu mereka juga sirkulasi udara di kelasnya juga cukup bagus ya. Kebetulan kelas sekolah yang saya datengin punya sekolahnya itu ada kipasnya, ruang kelasnya ada kaca nakonya, sehingga udara berputar dengan baik. Dan juga posisi duduk mereka diatur semuanya. Tentunya juga ada ruang isolasi di sekolahnya masing-masing. Bahkan harus ada satgas COVID di depan kelasnya. Nah, dan juga pembagian kelasnya juga diatur dan juga jamnya juga terbatas. Nah, hal-hal seperti ini kan harus kita jalankan. Kenapa? Yang paling penting di Komisi Pendidikan kita fokus agar anak-anak kita tidak mengalami lost learning atau kehilangan pengalaman belajar. Ini yang paling penting. Ini yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya untuk kita perjuangkan anak-anak didik kita tidak lost learning gitu loh. Kalau argumennya bahwa keselamatan di atas, oke, tadi Bang Putra jelasin soal sekolahnya juga mesti pinter dan lain-lain. Kalau misalkan keselamatan di atas segalanya gimana? Oh itu udah pasti penting. Karena untuk masuk itu kan ada daftar periksanya. Sekolah memiliki 12 atau 13 daftar periksa. Artinya pembukaan sekolah ini mengedepankan keselamatan. Pendidikan tatap muka itu mengedepankan kesehatan. Tapi bukan berarti kita sudah ke mall, kita sudah olahraga di luar, banyak teman-teman saya sudah naik sepeda dan lain sebagainya, jalanan udah penuh, terus tiba-tiba kita nggak berani mencoba di sekolah. Padahal ini generasi muda kita gitu loh. Kecuali kalau memang orang Indonesia tidak keluar kemana-mana, dikunci, digembok, ya, beli makanan udah diantar semuanya, baru kita ribut soal sekolah. Tapi ini rata-rata dari kita ini yang anak orang kota itu udah kemana-mana, jalan udah macet kok sekarang. Ya, mall udah penuh, tempat udah macet. Lalu kenapa kita nggak mengutamakan pendidikan kita, anak kita? Gitu. Kalau saya sih berkepentingan ya sebagai orang tua untuk anak didik saya bersosialisasi dan bertatap muka, bertemu langsung dengan gurunya dan teman-temannya. Karena nggak bisa dimungkiri ada juga yang kesulitan ngajarin anaknya di rumah, internetnya dan lain-lain. Tapi juga ada yang was-was. Setahun ini gimana sih emang kondisi psikis anak itu belajar di rumah kan? Nanti akan dijawab oleh dari KPAI ya setelah jeda berikut ini. Pak Jasra nanti akan jawab.